Buat kalian yang lagi cari mobil cutie, pas banget. Sebelah gue udah ada Ion UT yang deliverynya cuma 2 hari. Halo semuanya, selamat datang kembali. Gue Adia, dan di sebelah gue sudah ada Ion UT hatchback EV dari GAC Ion. Mungkin gue mulai dari eksteriornya dulu kali ya. Nah, dari eksteriornya kita dapat clean look seperti ini, dimana menurut gue sebagai gue cewek, gue suka banget sama lampunya nih, karena terinspirasi dari burung Angry Bird owl gitu, dimana di arealnya tuh lucu gitu loh, kayak ada alisnya gitu, dan lampunya sudah LED gitu, jadi sudah terang juga. Dan di bawahnya juga ada lampu sen, lampu hazard juga, yang desainnya itu matrix cube, jadi lucu juga gitu di jalanan, jadi kelihatan kalau mobilnya tuh unik gitu. Dan ya di depan, di sisi depan sini juga sudah ada disematkan kamera. Mobil ini sudah disematkan kamera 360, jadi mungkin kameranya disebar luas dari depan, samping, dan juga di belakang. Nah, sebelum di bagian samping, gue kasih tahu juga dimensi dari Ion UT ini. Dia memiliki panjang di 4270 mm, lebarnya di 1850 mm, tingginya di 1575 mm, dan wheelbase-nya itu di 2750 mm. Jadinya itu akan nge-translate ke kabinnya, jadi terasa lebih luas. Nah, mobil ini juga memiliki profil ban di 215/60 ring 16 gitu. Jadi dual tone juga berukuran 16 inci. Lanjut, di bagian atasnya sudah ada charging port yang udah support DC fast charging. Lanjut lagi ke bagian belakangnya dikit, di bagian spionnya. Gue suka sih mungkin buat cewek-cewek, spionnya ini nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil gitu, jadi pas rasanya. Dan juga sudah disematkan kamera 360. Dan lanjut ke bagian belakang sini, ada aksennya juga di sini, warna sesuai dengan warna bodinya, jadi juga lucu deh. Nah, segitu aja sih mungkin di bagian sampingnya. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Dan di sini bagian belakangnya kalian mendapatkan spoiler. Di sini ada high mount stop lamp, rear defogger, dan juga wiper belakang. Dan untuk lampunya juga sudah LED dengan bahasa desain matrix cube, jadi sudah sama dengan bagian depannya juga. Dan bagian tengah sini ada emblem Ion, besar tapi tidak terlalu besar, jadi bagus. Dan juga ada emblem UT-nya. Dan bergeser ke bagian bawahnya sini sudah ada 4 buah sensor dan juga ada kamera di bagian tengahnya. Dan ada nyelip di sini di bagian bawah, ada untuk lampu mundur dan juga lampu fog lamp-nya. Lanjut di bagian bagasinya. Untuk varian ini memang belum disematkan power tailgate, jadi masih manual seperti ini, tapi nggak berat dan juga nggak susah, jadi aman aja. Dan untuk kapasitas bagasinya di sini itu tuh di 440 liter, tapi kalau kurang, rok keduanya bisa direbahkan, bisa mencapai 1660 liter gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Masuk ke interiornya, langsung kita lihat dashboardnya yang unik, karena di bagian atas ini bahannya plastik solid seperti ini, tapi dikombinasikan di bagian bawahnya sini soft touch leather gitu. Jadi bagus banget, dan ada motif-motif seperti ini. Lanjut di bagian instrumen cluster yang berukuran 8,8 inci ini. Jadi informasinya juga udah jelas di sini. Lanjut di bagian setirnya, walaupun ini yang tipe standar yang belum dilapisi kulit, tapi tetap nyaman, tetap enak juga dipegang. Two spoke seperti ini. Dia sudah pengaturannya bisa naik dan juga turun, walaupun belum bisa teleskopik. Di bagian setir sini ada tombol-tombol. Di sini bisa untuk angkat telepon atau favoritnya kalian, dan juga voice command. Dan di sini ada untuk pengaturan media maupun pengaturan spionnya. Nah, untuk pengaturan spion dan lain-lainnya bisa diatur melalui head unit sebesar 14,6 inci ini. Nah, di sini bisa mengatur semuanya, mulai dari AC, window, terus juga mungkin lightingnya, dan juga di sini bisa pengaturan ADAS-nya, dimana mobil ini sudah disematkan didukung oleh ADAS level 2. Terus kita juga bisa lihat driving energy consumption-nya, dan di sini ada 3 driving mode di Ion UT itu. Yang pertama ada
comfort, sport, dan juga power safe gitu. Terus habis itu di chassis power ada tombol auto hold, ESC, dan juga EPB, jadi bisa di on off lewat sini juga. Lanjut di body accessories, wiper, window, dan lain-lainnya, dan juga sistem settingnya gitu. Jadi memang semua pengaturannya melalui head unit sebesar ini. Lanjut di bagian bawahnya ada kisi-kisi AC yang unik juga gitu, jadi lucu motifnya. Dan di bagian bawah ada storage yang juga berguna banget. Di sini ada netnya, jadi nggak perlu takut kalau kalian mau taruh barang, jadi nggak jatuh-jatuhan juga. Lanjut di bagian center console-nya. Di sini dia dapat 2 cup holder, tapi karena di sini adalah tipe standar, jadi kita belum dapat wireless charger. Tapi nggak apa-apa, kita bisa taruh HP juga di sini. Dan di bagian sini ada armrest, jadi soft touch gini nyaman banget. Dan di bagian sini ada center box gitu, jadi kapasitasnya juga dalam gitu, jadi bisa taruh barang-barang juga, nyaman lah, enak, praktis juga gitu. Terus habis itu kita geser mungkin di bagian door trimnya. Door trimnya ini masih plastik tapi juga solid, ada stitching seperti ini, desainnya juga bagus. Dan untuk kursinya dia memiliki bahan fabric gitu, jadi ini juga empuk, nyaman sih. Dan sini kalau posisi duduk kayak gini jadi terasa lebih meluk gitu. Jadi walaupun tipe standar tetap nyamannya oke banget. Lanjut ke bagian row kedua, di posisi duduk gue yang tingginya 165 cm. Di sini ada Refaza dengan tinggi 170 cm, memiliki legroom yang cukup luas dengan paha posisi duduknya yang tersangga dengan baik. Dan headroomnya juga masih cukup luas gitu. Jadi nyaman banget buat kalian ataupun masyarakat Indonesia yang tingginya average kayak kita. Nyaman. Oke, sekarang kita sudah OTW bareng Ion UT. Mungkin pertama-tama kita akan bahas mengenai performa dan tenaganya kali ya. Mobil ini memiliki tenaga di 134 HP dengan torsinya di 145 Nm. Jadi mungkin untuk perkotaan juga udah cukup banget. Lanjut ke bagian baterainya. Mobil ini memiliki kapasitas baterai di 44,12 kWh dengan range hingga 400 km menurut perhitungan NEDC. Dan untuk pengecasannya 30-80% bisa dirampung dalam waktu 24 menit aja gitu. Jadi ditinggal bentar, ditinggal ngafe dikit juga udah oke banget. Dan seperti yang udah gue mention tadi, mobil ini memiliki kamera 360, dimana cewek-cewek ini bisa dibantu dengan kamera tersebut kalau pas lagi berkendara maupun pas lagi mau parkir. Jadi nyaman banget deh. Untuk bahas suspensinya, mobil ini memiliki suspensi yang nyaman tapi masih sedikit agak ngayun gitu. Tapi mungkin menurut gue masih batas wajar, jadi masih nyaman juga di depan dan juga di belakang gitu. Dan untuk kekedapan kabinnya mungkin buat gue juga belum terbaik, tapi masih wajar lagi, sekali lagi karena masih kedengeran suara-suara dari luar, tapi again nggak mengganggu gitu. Jadi terkait suspensi dan juga kekedapan kabinnya belum yang terbaik, tapi masih nyaman banget buat dikendarai. Lanjut kita bahas mengenai handlingnya. Yang pertama kali gue notice adalah setirnya. Setirnya ini memiliki bobot yang cukup ringan gitu. Jadi buat gue cewek-cewek gitu, bikin nyetirnya tuh lebih pede lagi buat bawanya gitu, buat agak-agak zigzag kayak gini gitu-gitu. Jadi buat manuver kecil-kecilan bisa lah gitu, walaupun buat cewek-cewek sih nggak akan ugal-ugalan gitu ya. Jadi ya nyaman banget lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang lebih berbobot, kalian ubah ke sport, jadi lebih berbobot, lebih enak lagi sesuai dengan kebutuhan atau kenyamanan kalian gitu. Jadi kalau gue personal, comfort itu udah comfort, enak banget. Yang terakhir gue akan bahas mengenai ADAS di mobil ini ketika kita lagi driving. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS level 2, jadi udah lengkap. Tapi mungkin yang belum terbiasa menggunakan ADAS akan perlu adjustment lagi atau penyesuaian lagi. Salah satu ADAS yang ada di sini yaitu Lane Keeping Assist. Dia itu memastikan kita tetap di lane-nya kita gitu. Dan kalau misalnya kita lagi mepet kayak gini, dia
sekian impresi gue tentang Aion UT ini, dimana mobil ini cocok banget buat perempuan, mungkin juga cocok juga buat laki-laki karena desainnya juga nggak yang feminim, handlingnya juga oke, drivingnya oke, cocok banget juga buat di perkotaan. Sekian review gue kali ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, serta main-main ke Instagram kita di @obsessed2wheels dan TikTok kita di otw.indonesia. Main-main juga ke website kita di otwindonesia.com. Oke, sekian. Gue Adia, OTW pamit.